Betul, ganteng loh ya. Paranormal ya. Betul, ganteng loh ya. Paranormal ya. Kita mulai kajian. Teman-teman, kita mulai pertanyaan pertama dari 10 pertanyaan. SPM adalah singkatan dari Surat Berkembang Negara, Surat Berharga Nasional, atau Surat Berharga Negara. Seharian ini di-mention berapa kali? Coba kita lihat. Jawabannya Surat Berharga Negara. Yang bukan. Tadi kan dijelaskan instrumen pembiayaan APBN ada surat utang negara, SBN, surat berharga negara terdiri dari surat utang negara, kemudian SPSN atau disebut sukuk negara, kemudian pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri. Merupakan unit di bawah Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian atau Bank Indonesia. Ini kalau kepleset juga perlu dipertanyakan. Yang pertama, ya selamat, boleh diabadikan. Silakan untuk pemenang kedua. Novi untuk pemenang ketiga. Mas Singgi boleh lagi untuk pemenang keempat. Ya, Pak Ang boleh untuk pemenang keempat. Oke. Ya. Boleh berfoto dengan Pak Singgi, mungkin bisa dijelaskan nih Pak terkait dengan kegiatan orasi bulan investasi di kampus ini. Ada apa nih Pak? Ada di Poinema ini Pak? Terima kasih. Jadi untuk kegiatan orasi di kampus Polinema ini terkait dengan edukasi sebenarnya Mas. Edukasi terkait dengan investasi, terkait dengan fiskal juga APBN, dan ini merupakan kesempatan ya bagi para mahasiswa, Bapak Ibu dosen juga di lingkungan Polinema dan Malang dan sekitarnya untuk lebih mengetahui lagi kira-kira apa sih itu APBN, apakah itu ORI yang kita saat ini pasarkan, ya apa fungsinya ORI untuk APBN tersebut, dan apa benefitnya ORI ya untuk investor, karena tidak hanya bermanfaat untuk negara tapi juga bermanfaat untuk investor yang membelinya gitu. Artinya juga mensosialisasikan ORI 26 Pak. Betul, betul. Nah, ini menyasar mahasiswa, apakah ini memang salah satu sasaran target pasarnya memang mahasiswa juga? Saya rasa demikian ya, karena di beberapa penerbitan terakhir Gen Z ini memegang porsi yang cukup besar Mas. Jadi terutama para mahasiswa sekarang sudah mulai paham produk-produk investasi ya. Ada saham, obligasi, ada juga kripto malah sekarang ya. Jadi untuk lebih mengarahkan ke investasi yang benar-benar terjamin dan aman ke depan, saya rasa ORI ini jadi yang sangat potensial ya untuk mahasiswa. Selain itu juga sangat terjangkau dengan minimum pembelian Rp1 juta saja. Saya rasa mahasiswa-mahasiswa sekarang juga cukup mampu lah untuk membeli instrumen tersebut ya, agar bisa di portfolio mereka gitu, nggak cuma saham aja tapi cuma punya juga obligasi pemerintah. Nah, harapannya selain dengan teredukasi apa Pak buat mahasiswa? Tentu saja partisipasi ya, teredukasi, partisipasi ke depan juga kita sangat butuhkan, karena mahasiswa ini kan generasi berikutnya ya yang menjadi pimpinan bangsa ya. Dan kita harapkan ke depannya mereka ini bukan hanya sekedar tahu menabung, tapi tahu juga berinvestasi ya. Karena investasi itu sangat penting ke depannya. Jadi tidak hanya mereka bisa nanti bekerja gitu ya, menghasilkan uang, tapi mereka juga punya investasi lain gitu, untuk membackup kebutuhan mereka sehari-hari ke depannya ya. Kita harapkan juga setelah mereka punya membeli ORI gitu, mereka juga bisa berinvestasi ke aset-aset yang lainnya. Ini yang kita harapkan untuk menuju generasi emas nanti tahun 2045. Yang terakhir Pak, ya. Kenapa memilih Polinema Pak sebagai lokasi pasar? Saya rasa Polinema ini salah satu kampus yang cukup bergengsi ya di Malang dan mempunyai jangkauan mahasiswa yang cukup luas juga.
bagi-bagi hadiahnya. Oke, teman-teman, hadiahnya nggak mungkin habis di sini, masih banyak lagi hadiahnya. Dan juga kami ingatkan bahwa masih ada Instagram Reels Competition yang bisa teman-teman ikuti, dan hadiahnya nggak main juga. Satu pemenang akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp500.000 dengan syarat teman-teman follow akun Instagram DJPBR Kemenkeu dan juga @ditsunkemenkeu. Setelah membuat reelsnya, teman-teman bisa tag dan juga collab di akun Instagram Ditsun Kemenkeu yang nantinya akan memudahkan kami untuk menyortir videonya. Sejenak, kita akan segera kembali pada acara talk show yang bagi yang akan mengikuti talk show di siang hari, registrasi akan kami mulai pada pukul 13.00 WIB. Setelah itu, ya, hari ini kita berkesempatan berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengadakan judulnya kami orasi obrolan investasi untuk negeri. Sebenarnya acara ini full support dari Kementerian Keuangan, kami hanya sebagai host dalam rangka launching ORI 26. Nah, ini untuk pesertanya sendiri berapa banyak? Kayak tadi banyak banget, terus dari mana aja, Mbak? Betul banget, di sesi 1 ini kita ada 610 peserta, terdiri dari dosen, mahasiswa, baik dari lingkungan Polidema maupun dari luar Polidema. Ada dari UMM, Maicung, Unisma. Nah, untuk yang sesi pagi tadi itu kita ada kuliah tamu, ngobrolin tentang APBN, tentang pembiayaan. Kemudian setelah itu ada sesi break, masuk sesi 2. Di sesi 2 ini ada talk show bersama influencer keuangan, ngomongin tentang bagaimana sih investasi yang baik dan benar itu yang seperti itu. Oke. Nah, harapannya dengan adanya kegiatan ini apa, Mbak? Ya, goal untuk acara hari ini sebenarnya tentang edukasi ke mahasiswa, karena kita berkewajiban untuk mengedukasi generasi penerus bangsa bagaimana berinvestasi yang benar agar tidak terjebak juga di investasi bodoh, dan kemudian kita bisa berkontribusi dalam pembelian ORI ini, karena ORI ini obligasi yang diterbitkan oleh negara, sehingga kita bisa berkontribusi untuk bersama-sama membangun Indonesia. Kalau dilihat minat mahasiswa sendiri untuk berinvestasi, khususnya untuk pembelian ORI seperti apa, Mbak? Ya, kebetulan tadi di sesi tanya jawab banyak sekali mahasiswa yang terlihat sangat antusias, karena pembelian ORI ini kan dimulai dari Rp1 juta saja, jadi sangat bisa menjangkau adik-adik mahasiswa pada siang hari. Kira-kira mau digelar rutin atau enggak, Mbak, acara ini, Mbak? Semoga Polidema berkesempatan untuk berkolaborasi lagi. Kementerian Keuangan membidik kami sebagai instansi pendidikan begitu, membidik untuk bersama-sama bersosialisasi tentang launchingnya.